Kasus yang awalnya bikin heboh warga Pekalongan ini cuy, karena disebut hamil misterius lewat mimpi, akhirnya terungkap jauh lebih gelap daripada apa yang banyak orang bayangkan. Awalnya seseorang santriwati yang berinisial F berusia 22 tahun dikabarkan melahirkan bayi laki-laki, padahal pihak keluarga ini mengaku kalau F tidak pernah berhubungan dengan pria manapun. Karena takut jadi bahan omongan warga, keluarga pun sempat menutupi kejadian itu dengan cerita mistis soal mimpi aneh yang dialami oleh korban. Cerita itu pun mulai viral di media sosial dan bikin publik makin bingung sekaligus penasaran. Tapi setelah polisi turun tangan, fakta sebenarnya pun mulai terbuka satu persatu. Polisi akhirnya menangkap seorang pengasuh pondok pesantren yang berinisial AKF, pria 54 tahun yang juga pimpinan sebuah padepokan di wilayah Buaran, Pekalongan. Dari hasil penyelidikan itulah, ternyata kasus ini bukan sekedar satu kejadian, tapi diduga sudah berlangsung bertahun-tahun sejak 2008. Ngeri kali ya cuy, lama banget dari dulu nih. Modus pelaku disebut memakai manipulasi psikologis dan memanfaatkan statusnya sebagai tokoh agama. Para santriwati ini diminta untuk melayani dan memijat pelaku, lalu berujung pada tindakan pelecehan hingga kekerasan seksual. Yang bikin makin miris, banyak korban ternyata masih di bawah umur saat kejadian ini terjadi. Kasus ini mulai terbongkar setelah 6 mantan santriwati berani buka suara dan melapor ke polisi. Bahkan polisi menduga jumlah korban sebenarnya bisa mencapai lebih dari 20 orang, berasal dari berbagai daerah seperti Pekalongan, Batang, Pemalang, sampai Semarang. Karena tekanan mental yang sangat berat, korban F ini juga dikabarkan mengalami kondisi psikologis yang menurun. Bayi yang dilahirkan akhirnya diserahkan melalui jalur adopsi resmi. Di media sosial pun kemarahan netizen langsung meledak. Banyak yang mengecam keras bagaimana pelaku ini diduga memanfaatkan doktrin kepatuhan kepada guru untuk membungkam korban. Selain itu, publik juga menyoroti masih kuatnya rasa takut akan aib keluarga, sampai-sampai kasus kekerasan seksual ini sempat ditutupi dengan narasi mistis. Saat ini, polisi masih membuka posko pengaduan dan menyediakan pendampingan trauma healing bagi para korban. Publik pun berharap kasus ini diusut tuntas dan semua korban mendapatkan keadilan. Pelaku diduga sengaja memanfaatkan status agamanya ini cuy, buat bikin korban nurut terus, dan korban ini dibikin takut dosa kalau nolak. Takut durhaka lah, dianggap fitnah, dan sebagainya. Akhirnya selama bertahun-tahun pada diam, yang bikin orang makin emosi, kasus ini awalnya malah ditutupin pakai cerita hamil lewat mimpi. Ada juga yang bilang kalau ini menunjukkan literasi edukasi masyarakat tentang seksual masih minim. Ya, gimana lagi cuy? Karena menurut mereka, kasus yang seperti ini sering